Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Olivitri, NIM 23042031, Prodi Ilmu Administrasi Negara. Baiklah, saya akan mempresentasikan pertemuan ke-6 dan ke-7, yaitu tentang subjek hukum, objek hukum, peristiwa biasa, peristiwa hukum, hubungan hukum, kecakapan hukum, dan kewenangan hak. Yang pertama yaitu ada subjek hukum. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang kepadanya dapat menanggung hak dan kewajiban karena kemampuannya menanggung hak dan kewajiban ini. Maka hanya yang termasuk subjek hukum saja yang dapat melakukan perbuatan hukum. Walaupun tidak semua subjek hukum dapat melakukan perbuatan hukum. Contohnya seperti orang yang tidak memiliki akal atau orang gila. Apa dan siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum? Pada umumnya, yang diterima sebagai subjek hukum adalah manusia dan badan hukum. Secara umum, mengapa manusia dapat disebut subjek hukum? Sangat jelas kedudukannya. Manusia dalam kelangsungan hidup sehari-hari mempunyai hak dan kewajiban, tanggung jawab, serta aturan-aturan yang harus ditaati. Ketika hak dan kewajibannya tersebut dilanggar, akan dikenai sanksi. Seseorang dianggap sebagai subjek hukum sejak lahir hingga meninggal dunia. Bahkan terdapat perluasan seperti dalam pasal 2 KUH Perdata yang mana menyatakan anak dalam kandungan seorang wanita dianggap telah lahir setiap kali kepentingannya menghendaki. Kendati manusia merupakan subjek hukum, namun tidak semua manusia dapat melakukan perbuatan hukum. Pada masa lalu, budak tidak dianggap sebagai subjek hukum, melainkan objek yang dapat diperjualbelikan, namun perbudakan tidak berlaku lagi di masa sekarang. KUH Perdata pasal 1330 juga menyebutkan bahwa perempuan dalam pernikahan tidak dianggap cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Namun, aturan tersebut telah dicabut melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 tentang gagasan menganggap Bugerlich Wotbeck tidak sebagai undang-undang dan pasal 31 Undang-Undang Perkawinan serta Undang-Undang Perkawinan yang menganggap kesetaraan kedudukan suami dan istri. Manusia yang tidak dianggap tidak dapat melakukan perbuatan hukum yaitu: yang pertama, anak yang masih di bawah umur. Yang kedua yaitu orang yang berada dalam pengapuan atau orang yang sedang amnesia. Seiring perkembangannya zaman, selain manusia, badan hukum telah dianggap juga sebagai subjek hukum. Menurut Profesor Subakti, badan hukum adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti menerima serta memiliki kekayaan sendiri, dan dapat digugat dan menggugat di muka hukum. Badan hukum sendiri memiliki kekayaan yang terpisah dengan anggotanya. Begitu pula dengan hak dan kewajiban sebelumnya. Badan hukum sebagai subjek hukum hanya diakui dalam hukum perdata. Hukum pidana tidak menganggap badan hukum sebagai subjek hukum dan dapat dipidana. Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi disebutkan, korporasi adalah sekumpulan orang dana atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Suatu subjek hukum mempunyai kekuasaan untuk mendukung hak. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang menurut hukum dapat memiliki hak dan kewajiban atau sebagai pendukung hak dan kewajiban. Menurut macamnya ada dua subjek hukum, yaitu manusia dan badan hukum. Khusus mengenai badan hukum, menurut hukum, badan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu badan hukum publik dan badan hukum perdata. Hukum ada karena adanya masyarakat. Karena itu, kaidah-kaidah yang berisi perintah, larangan, dan kebolehan adalah ditujukan kepada manusia selaku anggota masyarakat. Pembahasan yang kedua yaitu objek hukum. Objek hukum dapat juga disebut hak atau benda yang dapat dikuasai atau dimiliki subjek hukum. Hak seringkali diidentikan dengan izin atau kewenangan atau kekuasaan. Objek hukum adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hubungan hukum. Jika masih bingung, gampangnya, objek hukum yaitu segala sesuatu yang berguna dan dapat dimanfaatkan oleh subjek hukum. Biasanya, objek hukum inilah nantinya menjadi sumber masalah hukum yang terjadi antara subjek hukum.
Secara umum yang dimaksud objek hukum adalah barang atau benda. Menurut pasal 499 KUH Perdata, kebendaan adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Penggolongan benda yang perlu kita ketahui adalah benda berwujud dan tak berwujud, benda bergerak dan tak bergerak, benda yang dapat dihabiskan dan tidak dapat dihabiskan, benda yang dapat diganti dengan yang tidak dapat diganti, benda yang sudah ada dengan benda yang masih akan datang, benda yang dapat dibagi dan benda yang tidak dapat dibagi. Suatu benda termasuk benda bergerak atau benda tak bergerak dapat dilihat dari pertama, dari sifatnya. Benda bergerak menurut sifatnya adalah benda yang dapat berpindah-pindah dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Kedua, tujuannya. Benda tak bergerak menurut tujuannya ialah segala benda yang pada sifatnya adalah termasuk ke dalam pengertian benda bergerak, namun senantiasa digunakan oleh pemiliknya dan menjadi alat tetap pada benda yang tidak bergerak. Yang ketiga, dari undang-undang. Benda tak bergerak menurut undang-undang adalah segala hak atas benda tak bergerak. Pembahasan yang selanjutnya adalah peristiwa biasa. Peristiwa biasa adalah perbuatan sehari-hari yang tidak memiliki kekuatan hukum. Contohnya perbuatan yang biasa termasuk makan, tidur, berjalan, dan duduk. Perbuatan ini menimbulkan akibat hukum dan tidak memerlukan intervensi hukum. Peristiwa yang tidak memiliki kekuatan hukum seperti yang terjadi dalam Pengadilan Rakyat Internasional tahun 1965 adalah situasi di mana keputusan yang dihasilkan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Pengadilan Rakyat Internasional ini dipimpin dan dibentuk oleh warga sipil biasa, bukan oleh lembaga formal seperti Pengadilan Besar Pidana atau PBB, atau pemerintah. Oleh karena itu, keputusan yang diambil oleh Pengadilan Rakyat Internasional tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Meski demikian, pemerintah Indonesia telah menegaskan tidak memiliki masalah dalam proses yang berlangsung di Den Haag. Pembahasan yang selanjutnya yaitu peristiwa hukum. Menurut Sajipto Raharjo, dalam ilmu hukum, menerangkan bahwa peristiwa hukum adalah suatu kejadian dalam masyarakat yang menggerakkan suatu peraturan hukum tertentu, sehingga ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalamnya lalu diwujudkan. Setiap aktivitas manusia sebagai makhluk sosial yang melibatkan dirinya sendiri atau dengan orang lain pastinya menimbulkan reaksi sebab akibat yang mungkin bisa berkaitan dengan hukum. Di era modern seperti sekarang pun, bahkan tanpa melakukan interaksi langsung pun seperti ujaran kebencian melalui media sosial atau menyebarkan berita palsu yang bisa mengakibatkan berurusan dengan hukum. Peristiwa hukum sendiri secara umum diartikan sebagai setiap peristiwa yang melibatkan masyarakat diatur oleh hukum, walaupun tidak semua peristiwa dapat disebut sebagai peristiwa hukum. Contoh sederhana dari peristiwa hukum sendiri dapat terjadi ketika seseorang ingin melanjutkan pendidikan dan hal ini termasuk ke dalam peristiwa hukum karena hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak bagi setiap warga negara telah diatur dalam undang-undang negara. Pembahasan selanjutnya yaitu hubungan hukum. Hubungan hukum adalah hubungan yang diatur oleh hukum. Yang tidak diatur oleh hukum bukan merupakan hubungan hukum. Hubungan hukum dapat dibedakan antara hubungan hukum yang bersifat privat dan hubungan hukum yang bersifat publik. Untuk menentukan sifat hubungan hukum tersebut, indikatornya adalah hakikat hubungan itu. Arti penting mengetahui hakikat hubungan hukum adalah untuk mengetahui rezim hukum yang menguasai hubungan tersebut untuk kemudian menentukan pengadilan mana yang mempunyai kompetensi absolut untuk menyelesaikan persengketaan yang mungkin saja timbul di kemudian hari. Siapapun yang menjadi pihak dalam sengketa tersebut berada dalam kompetensi peradilan perdata, kecuali sengketanya mempunyai sifat khusus. Dalam hubungan ini, hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Syarat-syarat hubungan hukum adalah: pertama, adanya dasar hukum, ialah peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum itu. Yang kedua, timbulnya peristiwa hukum. Pembahasan selanjutnya adalah kecakapan hukum. Cakap hukum adalah istilah yang merujuk pada kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang tidak mematuhi hukum. Ini bisa mencakup berbagai bentuk aktivitas ilegal seperti pencurian, penipuan, narkoba, dan lainnya.
Cakap hukum sering kali dilakukan oleh individu atau kelompok yang merasa tidak terikat oleh hukum karena berbagai alasan, seperti ketidakadilan sosial, pelanggaran ekonomi, dan pengaruh negatif lingkungan. Cakap hukum dapat berdampak negatif bagi masyarakat, termasuk meningkatkan tingkat kriminalitas, merusaknya kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, dan menyebabkan kerugian ekonomi. Untuk mengatasi masalah ini, banyak negara telah mengambil langkah-langkah untuk mengurangi keterampilan hukum, seperti meningkatkan pendidikan, penyediaan peluang ekonomi, dan penegakan hukum yang lebih ketat. Berikut ini ada beberapa aspek penting dari kecakapan hukum. Pertama, pemahaman hukum. Kedua, penerapan hukum. Ketiga, analisis hukum. Keempat, penggunaan hukum. Kelima, pendidikan dan pelatihan. Pembahasan yang terakhir adalah kewenangan hak. Kewenangan berhak adalah konsep yang merujuk pada hak atau kewajiban yang dimiliki oleh individu atau entitas berdasarkan hukum. Hal ini mencakup hak-hak yang didefinisikan oleh hukum, seperti hak cipta, hak paten, dan hak lainnya yang memungkinkan individu atau entitas untuk melakukan tindakan tertentu atau mengambil tindakan hukum terhadap pelanggaran hak tersebut. Kewenangan tersebut seringkali dikaitkan dengan hak-hak pribadi dan memiliki konsekuensi hukum atau ekonomi yang signifikan. Kewenangan berhak juga dapat dipertukarkan atau dijual, yang berarti bahwa individu atau entitas dapat memiliki hak yang dapat diberikan kepada pihak lain. Hal ini menunjukkan bahwa kewenangan hak bukan hanya tentang memiliki hak, tetapi juga tentang kemampuan untuk memanfaatkan hak tersebut dalam berbagai cara. Kewenangan berhak juga dapat diperbanyak, yang berarti bahwa individu atau entitas dapat memiliki lebih dari satu hak yang sama atau serupa. Hal ini menunjukkan bahwa kewenangan yang berhak tidak selalu terikat pada kondisi atau situasi tertentu, tetapi lebih pada identitas atau status hukum dari pihak yang memiliki hak tersebut. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.